Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 Sistem Basis Data kelas B ingin mempresentasikan modul 10 dan modul 11. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu untuk modul 10 yaitu Select dan Order By yang akan dijelaskan oleh teman saya Yanuario Adipati. Ya, mungkin yang pertama itu ada select. Jadi buat soal yang nomor eh, kalau di modul kan ini kalau nggak salah nomor 4 4 ya. Kalau nggak salah nomor 4, tapi di sini saya tulis nomor 1. Nanti yang selanjutnya juga berurutan, jadi saya tulis nomor 2. Yang nomor 1 itu tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Jadi di sini kita pakai select terus bintang from suppliers. Jadi di sini fungsinya select ini untuk men- eh, memilih tabel yang ada di dalam supplier untuk memunculkan keseluruhan tabel supplier yang ada. Yang bisa kita lihat di bawah sini. Jadi ada supplier ID, ada company name, ada contact name, contact title, address, city, dan region. Ada masing-masing kolom yang udah lengkap dari tabel supplier. Yang selanjutnya ada tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Jadi yang kedua ini hampir sama kayak yang tadi, tapi cuma berbeda di tabelnya. Kalau yang pertama kan tabel suppliers, yang kedua ini tabel customer. Jadi buat buat ininya juga sama, jadi select from customer. Nanti juga memunculkan keseluruhan tabel customer dari tabel customers. Di sini juga ada beberapa kolomnya: customer ID, company name, contact title, address, city, dan region. Yang selanjutnya ada select sebagian kolom. Jadi ini buat nampilin ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Select, jadi ini menyelect produk ID, produk name, unit price, unit in stock dari tabel produk. Jadi ini buat memunculkan produk ID, product name, unit price, unit in stock dari tabel yang ya dari tabel produk. Jadi di sini ada sudah berurutan yang di Postgre-nya. Ini ada kolom produk ID, product name, unit price, dan unit in stock. Buat yang nomor selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person dan dari tabel suppliers. Hampir sama kayak yang tadi, ini kita disuruh men-select supplier ID, company name, country, phone dari tabel supplier. Di sini hasil kerjanya dari Postgre kita menselect beberapa tadi. Jadi yang pertama itu ada supplier ID, company name, country, dan contact name atau contact person. Yang selanjutnya yang C adalah alias. Jadi kita menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli. Jadi kalau apa nama kolom aslinya itu ID Pro PROD, harga, stok BRG, terus dari tabel produk. Jadi kita men-select produk ID sebagai ID prod, terus produk name, unit price sebagai harga, unit in stock sebagai stok barang dari tabel produk.
buat yang di apa Postgre-nya tuh ditampilinnya seperti ini. Jadi ada yang sama yang sudah saya sebutkan tadi, ada ID produk, product name, harga dan stok barang. Yang selanjutnya itu masih di subjudul yang sama yaitu alias. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Seperti ini ada nama PRSH, terus ini udah sesuai sama kolom aslinya agar nanti juga terpanggil. Terus ada asal kontak person dari tabel supplier. Jadi kita disuruh menselect supplier ID, company name eh, dengan ini company name dengan nama PRSH, country dengan apa? Asal, terus phone dengan contact person from supplier. Jadi ini nama awalnya itu company name, terus diganti atau dialiaskan dengan nama ini aslinya nama perusahaan karena mungkin terlalu panjang, jadi karena terlalu panjang jadi kita apa singkat menjadi nama PRSH. Untuk selanjutnya country ini kita ganti dengan asal, phone ini kita ganti dengan contact person. Semua ini ada dalam tabel supplier dan kita hanya perlu memanggilnya. Yang selanjutnya ada penggabungan kolom. Jadi tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Jadi kita menselect supplier ID, kontak name, address, terus ya nanti ini apa? Menampilkan ID supplier, nama serta alamat yang ada di tabel supplier. Jadi alamat suppliernya itu terdiri atas address, city, dan country. Ini di bawahnya itu apa hasilnya dari kita running di Postgre. Kita bisa lihat di sini kan apa ada alamat. Nah, ini importan dari beberapa kolom. Jadi ada alamatnya nomor 49 Saint Gilbert untuk negaranya dari UK. Terus yang kedua ini ada PO Box 78934 dari USA. Nah, ini gabungan dari country dari alamat alamat dan dari country dan dan city atau alamat yang terkhusus, address, alamat yang apa ya? Benar-benar spesifik, alamat spesifik. Ya, ini seterusnya gabungan dari beberapa alamat yang spesifik itu dengan country. Buat yang selanjutnya di penggabungan kolom juga, jadi kita harus menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh spasi. Alamat lengkapnya itu terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Jadi di sini kan kita ngerunning apa nama lengkap. Terus di sini ini alamat underscore lengkapnya ini terdiri atas address, terus ada kotanya dan negaranya yang nanti dipisahkan oleh koma. Misalnya yang pertama itu ada ini, jadi buat addressnya itu 507 28th.e. Nah, ini apa? Dari kolom nama yang selanjutnya ada Seattle. Seattle ini city dari kolom city dan USA dari kolom country. Ini buat digabungin di kolom
digabungin di kolom alamat lengkap. Untuk ya ini contohnya sama, ada 908 W Capital Way Tacoma USA. Jadi yang ini tuh apa? Address, terus ini city, dan yang terakhir USA yaitu country yang dipisahkan oleh koma. Buatnya nama lengkapnya ini eh ya, yang buat nama lengkapnya ini udah memang ada di tabel employee. Nanti tinggal dimunculin aja. Terus buat yang alamat lengkap seperti yang saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya ada kolom bertipe tanggal. Jadi modifikasilah kode dengan mengubah format menjadi bulan, angka, hari, dan tahun. Jadi kita men-select first name, last name sebagai nama lengkap, birthday jadi tanggal lahir. Ya, jadi intinya di kolom bertipe tanggal ini kita mengubah formatnya. Jadi formatnya di sini tuh diubah ke bulan, bulan, hari, angka, yang semuanya itu bertipe kok bulan hari angka, bulan hari tahun, dan semuanya itu bertipe angka. Buat di sini tanggal lahirnya itu 19, contohnya 1948, eh tanggal 12 bulan 8. Selanjutnya, kolom bertipe tanggal juga modifikasi kode dengan mengubah format menjadi sama seperti yang tadi. Ini first first name, last name, nama lengkap, sekarang from employees. Ini mirip-mirip dengan yang tadi, ada tanggal lahir dan ini hari sekarang. Jadi apa buat yang date now ini, buat yang tanggal atau hari sekarang itu biasanya mencocokkan dengan tanggal yang ada di device kita. Misalnya sekarang tanggal 16 itu di sininya bakal tertulis 16. Yang selanjutnya ada selisih tanggal. Ya, jadi kita di pertama ini kita menampilkan ID pegawai, terus tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk ke perusahaan. Ada select employee ID, ya ini untuk menampilkan ID pegawai, birth date untuk menampilkan tanggal lahir, terus hire date ini tanggal mulai tanggal mulainya bekerja. Terus kita mengekstrak year from age, hire date-nya itu dengan birth date. Jadi usia saat masuk perusahaan dari kolom employee. Jadi ini misalnya contoh yang pertama itu eh, tahun 1948, tanggal 12 bulan 8. Jadi ini apa? Hire date-nya ini masuk ke perusahaannya itu di tahun 1992 bulan 5. Kok bulan 5 sih? Oh ya, bulan 5 tanggal 1. Maaf yang tadi kebalik. Jadi selisih intervalnya itu ada 43 tahun, 4 bulan, 24 hari. Jadi itu kita ngitung, sistemnya itu menghitung menghitung dari eh hire date dikurangi oleh tanggal lahir si pegawainya. Untuk yang kedua, 345 dan seterusnya itu sama, eh hire date-nya dikurangi oleh birth date. Ini ada 40 tahun, 5 bulan, dan 24 hari buat yang contoh kedua. Lanjut, di selisih tanggal juga. Jadi kita menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Kita men-select employee ID untuk memunculkan kolom employee, hire date untuk memunculkan kolom hire date. Terus ini nanti perhitungan buat menghitung interval.
yang bakalan di apa masuk ke masa kerja yang dari tabel employee. Buat yang ini hire date-nya itu 1992 bulan 5 tanggal 1 dan tanggal sekarang. Jadi maksudnya ini apa? Masa kerja seseorang itu dihitung dari eh, tanggal tanggal diterimanya ke suatu perusahaan sama tanggal hari ini. Jadi misalnya hari ini tuh tanggal 22 bulan 5 2023 gitu. Ini apa masuk ke perusahaan itu tanggal 1 bulan 5 1992. Nah, itu perhitungannya dari sana. Ini misal contoh pertamanya itu 74 tahun, 5 bulan, dan 14 hari. Buat contoh yang 2 3 4 5 6 7 ini seterusnya sama, jadi sistemnya sama yaitu tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal di tanggal masuknya pegawai ke perusahaan. Buat date now-nya ini sama semua karena sistemnya dibuat seperti itu. Jadi misal tanggal 22 bulan 5 itu nanti apa dikurangi oleh hire date-nya. Kalau hire date-nya kan pasti setiap pegawai itu berbeda-beda. Jadi buat interval masa perekrutan sampai sekarang itu pasti berbeda-beda. Misalnya ini ada 74 tahun, ada 71 tahun, dan lain sebagainya. Lanjut di perhitungan antar kolom pada suatu baris. Jadi, nampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity. Iya, nilai quantity, unit price dari tabel order. Jadi, kita men-select order ID untuk memunculkan order ID, kolom order ID, quantity untuk memunculkan quantity, unit price untuk memunculkan unit price. Terus, nah ini unit price dengan kuantitinya ini di dihitung nanti dimunculkan di Postgre-nya, munculkan di query-nya itu ada total harga yang diambil dari tabel order details. Buat ini misalnya kan kuantitinya jumlahnya itu ada 12 sedangkan harga harga suatu barangnya itu misalnya 14. Jadi total harganya itu 12 dikali 14 yaitu 168. Yang ini kuantitinya itu ada banyaknya itu ada 10 sedangkan unit price-nya itu harga barangnya itu ada 9,8. Jadi kuantiti kuantitinya itu 10 dikali unit price-nya 9,8. Jadi ada 98, sekian. Buat yang nomor 3 juga kuantitinya ya sistemnya 1 sampai 13 di sini tuh sama. Jadi ya banyaknya barang dikali dengan harga per satu barang. Lanjut di perhitungan antar kolom pada suatu baris mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi ada ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di sini kita men-select produk ID untuk memunculkan kolom produk ID, unit price untuk memunculkan unit price, units on order untuk memunculkan units on order, terus nah ini unit price-nya ini dikalikan dengan units on order-nya dan dimunculkan dengan total harga dari tabel produk. Jadi misal di sini tuh unit price-nya 18 sedangkan unit on order-nya 0 maka 18 kali 0 yaitu 0. Di nilai barang tuh munculnya 0. Contoh yang keduanya 19 dikalikan 40 total nilai barangnya yaitu 760. Begitu seterusnya sampai urutan ke-13 di Postgre ini di sistem query-nya. Jadi misalnya yang ketiga itu ada 10, 70, nilai barangnya yaitu 700.
Lanjut di order by, jadi kita menampilkan semua nama produk dan jumlah yang di order. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Jadi kita men-select product name, units on order dari tabel produk. Jadi kita menampilkan semua produknya sudah apa? Sama yang sudah saya jelaskan tadi. Order by units on order. Di sini contohnya ada Raslate, Cordafault, bla bla bla, Pate Chinois, Ravioli, Angelo. Contoh-contohnya ini ada 13 di masing-masing barisnya. Lanjut lanjut di order by juga. Jadi kita menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi kita men-select last name untuk munculkan kolom last name di sini, first name, terus dari tabel employee yang nantinya bakal diorder by last name. Jadi di sini memunculkan terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Jadi ini ada 9 contoh namanya, ada 9 nama, ada ini first name, last name. Jadi nanti diurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Ini buat tahunnya juga ada interval tahun. Lanjut di sorting dua kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Jadi kita menampilkan apa harga aslinya dan harga yang telah didiskon 25%. Nanti harga aslinya itu ada di unit price. Terus apa diskon 25%-nya itu ada di kolomnya. eh jadi men-select product name untuk munculkan product name, unit price yang nanti bakal dimunculin dengan harga, unit price-nya itu dikalikan dengan 0,2 sebagai rumus dari diskon 25% yang nanti dimunculkan dengan harga setelah diskon 25% dari tabel produk. Order by, product name, terus ya ini misalnya produk name-nya ini Zanse seperti yang di sini. Unit price-nya itu harga aslinya itu 9,5. Terus setelah di diskon 25% itu munculnya 7,125. Bagian selanjutnya Wimmers sama sistemnya sampai ke 13. Unit buat harga awalnya itu 33,25, terus ada eh di diskon 25% jadi tampilnya di sini tuh 24,9375. Buat 3 dan seterusnya itu sama buat ini misalnya Vegi harga awalnya itu 43,9 di diskon 25% menjadi 32,925 sekian. Itu buat yang sorting dua kolom. Nah, mungkin itu aja dari modul 10. Kita lanjut ke modul 11 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan modul 11 tentang wear and agreement. Oke, untuk yang pertama adalah where column string dan numerik. Dengan soal tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Dengan select from customer, memilih dari customer dengan country atau negara yaitu Brasil. Bisa dilihat dari kolomnya ada name, company name, contact title, address, city, region, portal code, dan juga country. Country ini sendiri sudah ditentukan sesuai soalnya yaitu Brasil. Jadi ambil contoh yang pertama yaitu Mercio Minero
dengan contact name Pedro Alonso, contact title Sales Associate dengan alamat Ave dos Rosiades nomor 23, Kota Sao Paulo, Region SP dengan postal code 0543243 dengan country Brasil. Dan untuk nama-nama di bawahnya sama. Boleh lanjut. Yang berikutnya sama yaitu where column, string, dan juga numerik. Dengan soal tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Dengan select from product, memilih dari produk, where discontinue atau tidak dilanjutkan lagi sama dengan satu. Boleh dilihat untuk kolomnya ada produk ID dengan tulisan BK atau primary key, product name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit on order, reorder level, dan juga diskon. Bisa diambil contoh yang pertama dan produk name C dengan supplier ID 8, kategori ID 1, quantity per unit 10 box kali 30 box dengan unit price atau harganya 18, unit in stock atau kuota 39, kemudian unit on order, reorder level 10, dan discontinue 1. Discontinue ini menjelaskan bahwa produk tersebut tidak diproduksi lagi. Lanjut. Kemudian sama where column, string, dan numerik. Dengan soal tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Dengan select supplier ID, company name, address, digabungkan dengan city, digabungkan dengan country atau negara sebagai alamat, dengan country from supplier, dan country-nya luar dari negara Kanada. Bisa diambil untuk sebelumnya kolomnya terdiri dari supplier ID sebagai primary key, company name, nama perusahaan, alamat, sebagai alamat lengkap gabungan dari address, city, dan country. Mohon maaf, address dan city. Yang pertama adalah Exotic Liquids dengan alamat 49 Gilbert, Sun, London, UK dengan country UK. Dan untuk di bawahnya sama dengan syarat country-nya di luar Kanada. Lanjut. Yang selanjutnya adalah wildcard and left. Tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD dengan select from supplier where company name like LTD. Artinya bahwa memilih perusahaan yang mengandung kata LTD. Bisa diambil contoh yang pertama adalah Palvova Ltd sebagai company name dengan contact name yaitu Ian Devling, contact title marketing manager, address 74 Ross Sunmori Ponds, Kota Melbourne, Region Victoria, portal code 3058, dan juga country yaitu mungkin bisa lanjut. Yang selanjutnya adalah wildcard and left, sama juga seperti tadi dengan soal tampilkan employee yang huruf pertamanya atau first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya dengan select from employees where substring first name dan substring last name. Kita ambil contoh yang pertama yaitu last name-nya Fuller dan first name-nya Andrew. Karena awal dari last name-nya maaf, huruf pertama dari first name-nya itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Bisa diambil contoh Andrew A, Fuller F, maka ini termasuk dalam yang disebutkan tadi. Bisa lanjut.
Sama untuk berikutnya yaitu wildcard and left, tampilkan supplier yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya sama. Select from supplier where substring company name sama dengan substring kontak name. Jadi untuk contoh, yang pertama yaitu company name Mayumis, kontak name Mayumi Ohio, kontak title marketing representative, address 92, Setsuko Chuoku, City Osaka, region 0, postal code 545 dan country Japan. Jadi untuk kontak name dan company name memiliki nama sama yaitu Mayu. Lanjut. Berikutnya adalah where kolom bertipe tanggal. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Select from employees where hired date. Where hired date adalah waktu di mana mulai bekerja di atas tanggal 10 bulan 12 tahun 1992. Bisa diambil contoh untuk nama pertama yaitu Peacock Margaret dengan title Sales Representative, Mrs. atau bergender perempuan, birthday tanggal lahir 19 bulan 9 tahun 1937, hire date 93 bulan 5 tanggal 3. Bisa dilihat untuk hire date yang pertama adalah tanggal 3 bulan 5 1903 tersebut di atas Desember 1992 yang bisa dimasukkan dalam kolom tersebut. Sama seperti nama di bawahnya, untuk hire date-nya pasti akan di atas 10 Desember 1992. Saya lanjut. Kemudian sama where column bertipe tanggal, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan penerimaannya lebih dari 10 hari. Select from orders where extract day from X, save date, order date lebih dari 10. 10 ini bermaksud 10 hari tersebut. Contohnya saja yang pertama order ID sebagai primary key-nya 10248 dengan customer ID VNet, employee ID 5, order date tanggal 4 bulan 7 1996 dengan required date 1 tanggal 1 bulan 8 96, ship date 16 bulan 7 tahun 96 dengan ship via 3 break 32,38, ship name VS at alcohol flyer dengan ship address 54 Rute Abaye. Lanjut. Yang berikutnya adalah or, tampilkan produk yang discontinue atau yang sebelumnya nol. Select from produk, mengambil dari produk where di mana tidak diproduksi lagi atau unit tersebut memiliki stok nol. Yang pertama contohnya adalah dengan produk ID 1, dengan produk name C, supplier ID 8, kategori ID 1, quantity per unit 10 box kali 30 box, unit price 18, unit in stock 39, unit on order 0, reorder level 10, dan discontinue sama dengan 1. Hal ini bisa dilihat dari unit on order yang 0 dan juga discontinue atau tidak diproduksi lagi sama dengan 1. Bisa lanjut. Yang berikutnya adalah sama or dengan soal tampilkan produk dengan reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Select from product where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Bisa kita ambil sama dengan produk ID 4, produk name Chef Anton's Cajun Seasoning, supplier ID 2, kategori ID 2, quantity per unit 48 sampai 6 ounce, unit price 22, unit in stock 53, unit on order 0,
reorder level 0 dan discontinue. Oke, boleh lanjut. Kemudian sama or tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Select from employee where extract year from act now, hire date, masa mulai bekerja lebih dari 35, or extract year from act now, birth date lebih dari 60 sebagai umur. Bisa diambil contoh untuk employee ID yang pertama yaitu satu, last name Davolio, first name Nancy, Nancy Davolio, titel sebagai sales representative, title of courtesy Mrs. birth date tanggal 8 bulan 12 tahun 48, hari mulai bekerja tanggal 1 bulan 5 tahun 92, address 507 20 TA AP NAPT 2A dengan Siti Sitel. Lanjut. Kemudian berikutnya sama or, yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Select from employees per city in, yang bertempat tinggal di London, Seattle, dan juga Tacoma. Contohnya saja untuk pertama, Nancy Davolio dengan titel Sales Representative, title of Courtesy Mrs. Birthday tanggal 8 bulan 12 tahun 1998, tanggal mulai bekerja tanggal 1 bulan 5 tahun 92 dengan address seperti yang dijelaskan dan juga city Seattle. Jadi untuk kuncinya terdapat di city dengan 3 kota London, Seattle, atau Tacoma. Lanjut. Berikutnya adalah N, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Select from order where order date lebih atau di atas dari tanggal 25 bulan 12 tahun 96 dan extract day from ship date order date kurang dari 20 hari. Bisa diambil contoh yang pertama dari custom Hila, employee ID 6, order date 26/12/1996, dan required date 23/01/97, cyber date 03/01/1997, Sepia 1, Brakil 184,41, dengan ship name Hilarion Abbasias, dan ship address karya 22 on F Carlos Subtitle. Di bawahnya juga sama. Lanjut. Sama untuk berikutnya yaitu N, tampilkan produk discontinuous stoknya masih lebih dari 0. Select from product where discontinuous sama 1 and units in stock lebih dari 0. Maksudnya ini untuk mengetahui barang yang sudah tidak diproduksi lagi tapi masih memiliki stok. Contohnya saja untuk yang pertama dengan produk Nemcai, supplier ID 8, kategori ID 1, quantity per unit 10 box, 30 bags, unit price 18, unit in stock 39. Ini menandakan stoknya masih 39. Kemudian sampai yang paling belakang discontinue, artinya tidak diproduksi lagi. Lanjut. Bisa lanjut. Ini untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Select from product where product ID 2% sama dengan 0 and unit price di atas 5. Maksudnya persen tadi adalah bisa dibagi 2 alias. Contohnya saja untuk yang bahan pertama, produk Kencang, sudah ID 1, kategori ID 1, quantity per unit 24 sampai 12 oz bottle, unit price 19, ini menandakan bahwa harganya di atas $5, unit in stock 17, unit
on order 40, pre-order level 25, dan discontinue inter sama dengan 1. ID-nya genap. Oke, bisa lanjut. Tampilkan produk yang harganya antara 5 sampai 10 dolar dengan gunakan Bitwin. Select from product where unit, di mana unit dengan harga di antara 5 dan 10 dolar. Contoh yang pertama dengan produk ID 3, produk name Anisette Syrup, supplier 1, supplier ID 1, kategori ID 1, quantity per unit 12 sampai 550 ml per bottle, unit price 10, unit in stock 13, unit on order 70, 25, sebagai order level discontinue 0. Bisa kita lihat untuk unit price dari atas ke bawah 10, 6, 9,2, 10, 9, 9,65, 9,5, 9,5, dan 7 yang menandakan bahwa harganya di antara 5 dan 10 dolar. Lanjut. Kemudian ada gabungan N dan OR. Ambilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikawalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Bisa kita lihat select from orders berorder date di atas tanggal 25 bulan 12 tahun 1996 dan extract day from each side date order date between 20 and 30 alias di antara 20 sampai 30 hari. Bisa kita lihat contoh pertama dengan customer ID OTIC order date tanggal 7 bulan 1 1997, record date tanggal 4 bulan 2 tahun 1997. Hal ini bisa order date-nya di atas 25 Desember 1990. Bisa kita lihat juga ke bawahnya, contohnya adalah 24/01/1997, 14/02/1997, sampai yang paling bawah yang ke-8, 16 bulan 4 tahun 1997, menandakan order terjadi setelah 25 Desember 1990. Kemudian sama gabungan and or tampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Dengan select from order where ship country in Brazil dan Italia sebagai tujuan and ship date di atas 25 Desember bulan 12 1996 dan ship date di bawah tanggal 25 12 1997. Bisa kita lihat kata kuncinya ada dua negara, yaitu Brasil dan Italia sebagai tujuan. Kemudian kita lihat juga untuk tanggalnya. Yang pertama 1997 018 untuk tanggal pengiriman yang bisa dideskripsikan bahwa tanggal tersebut di antara tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997 sama sampai yang ke bawah. Contohnya yang ke-8 yaitu tanggal 4 bulan 2 1997. Lanjut. Gabungan N dan OR. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Select from employee where city in Seattle and New York and extract year from now birth date between 50-60. Terdapat satu contoh dengan nama hal ini digunakan untuk mencari pekerja di mana dia tinggal di Seattle dan juga New York sebagai kota tempat tinggal dan juga mencari umur yang di antara 50 dan juga 60 tahun. Mungkin sekian dari kelompok 2 sistem basis data. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dengan teman-teman saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.